Pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam dalam bentuk apapun. Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, mengatakan pembubaran Front Pembela Islam tidak menyelesaikan masalah karena dikhawatirkan FPI akan menggalang kekuatan lebih besar secara tersembunyi. Simak perbincangannya dengan Jawapos TV berikut ini. Melalui surat keputusan bersama dari 6 pejabat kementerian dan juga lembaga, sejak 30 Desember 2020, pemerintah resmi melarang Ormas Front Pembela Islam di Indonesia. Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat intelijen dan juga keamanan dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Apa kabar, Bang? Baik. Oke. Bang, melihat pemerintah membubarkan FPI, melarang seluruh kegiatannya di Indonesia, Anda melihat ini sudah yang paling tepatkah diputuskan oleh pemerintah setelah sekian lama? Ya, ini tepat meskipun terlambat, tetapi ada langkah lain yang harus dilakukan juga. Setelah ini mau diapain? Karena nanti jangan sampai seperti HTI yang setelah dibubarkan dilarang keberadaannya di Indonesia, tetapi mereka masih melakukan aktivitas seperti propaganda, bahkan melakukan aktivitas terbuka. Jubirnya juga masih mengklaim sebagai orang HTI dan tidak ada tindakan apapun dari pemerintah. Jadi ya dibubarin aja, dilarang aja, tapi tidak ada upaya yang lain. Ini akan menjadi hal yang perlu dipikirkan lagi. Setelah dibubarkan, dilarang, mau diapain? Jangan sampai mereka justru melakukan aktivitas yang lebih gede untuk menggalang massa, bahkan play victim. Kan ini justru berbahaya. Nah, ini Abang melihat sudah adakah langkah antisipasi dari pemerintah untuk setelah dibubarkan, kemudian mau ngapain? Sudah ada belum langkah itu dari pemerintah? Ya, baru dari Pak Kapolri kan. Pak Kapolri mengeluarkan maklumat yang untuk melarang, termasuk melarang peredaran konten-konten di sosial media. Ini kan tidak hanya itu sebenarnya. Lebih tepat sebenarnya pemerintah itu justru merangkul mereka. Karena kan ini masanya banyak dirangkul, tetapi yang merangkul sebaiknya jangan pemerintah langsung. Pemerintah bisa memberdayakan misalnya Muhammadiyah, NU, dan lain-lain untuk merangkul mereka kembali ke jalan yang benar, yang tidak melanggar undang-undang. Kan ini kan mereka dilarang karena ada pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Pak Mahfud kan, termasuk mendukung ISIS dan lain-lain. Jadi dirangkul supaya mereka tidak salah jalan. Karena kalau tidak diberi tempat, mereka ada di mana-mana. Mereka paling hanya ganti nama saja. Dan sudah terjadi. 3 jam setelah dibubarkan mereka membuat nama baru kan. Nah, itu mereka hanya ganti nama. Aktivitasnya tetap seperti itu, dan yang berbahaya nanti kalau ada kelompok-kelompok lain yang bersimpati terhadap mereka, termasuk kelompok-kelompok radikal teror yang bersimpati lalu bersatu dengan mereka, ini cukup berbahaya. Oke. Bang, ini kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau alasan pembubarannya karena melanggar ketertiban dan keamanan, melanggar hukum, sebenarnya tidak hanya FPI saja, ada juga ormas-ormas lain yang sebenarnya juga melakukan hal serupa gitu, tapi belum ada tindakan dari pemerintah untuk melarang aktivitasnya. Ini Anda melihat seperti apa? Ya, kita kan sering mendengar banyak ormas, bahkan ormas sama ormas bentrok, ormas yang melakukan sweeping dan lain-lain. Ini harusnya ditertibkan juga. Saya melihat akhir-akhir ini memang banyak ormas-ormas yang akhirnya beratribut mirip militer, paramiliter. Mereka melakukan sweeping, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya menjadi domainnya aparat keamanan. Ini harusnya menjadi kritik bagi aparat keamanan. Berarti keberadaan mereka itu menunjukkan negara belum hadir maksimal di masyarakat. Jadi harus diantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Negara harus hadir di masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu membuat semacam laskar atau apapun yang mengganti tugas dari aparat keamanan. Mereka membentuk misalnya tim, tetapi untuk misalnya untuk penanggulangan bencana itu oke, karena memang butuh pasukan banyak ya. Atau untuk keamanan internal mereka itu oke. Tapi kalau mengganti tugas aparat, melakukan sweeping, bahkan mengganggu masyarakat umum dan keberadaan mereka, ini harus ditertibkan gitu. Dan saya kira ada beberapa, atau mungkin kita sering dengar, banyak sekali ormas yang tawuran, yang ikut sweeping, yang show off di masyarakat, itu kan perlu ditertibkan kan. Oke. Nah, berikutnya ini Bang, pemerintah harus ngapain setelah sudah dibubarkan, kemudian Abang tadi menyarankan harus dirangkul. Ya. Nah, ini semua ormaskah yang harus dirangkul atau hanya FPI dalam konteks sekarang ini? Saya kira ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menertibkan semua ormas. Dibuat aturan yang jelas seperti apa, termasuk kegiatannya apa, apakah boleh mereka menggunakan kegiatan-kegiatan seperti PAM Swakarsa misalnya, apakah itu boleh, karena kan Polri juga sudah mengeluarkan peraturan Kapolri tentang PAM Swakarsa.
Apakah itu juga berlaku untuk ormas? Ini juga harus ditertibkan. Jangan sampai nanti ada ribuan, bahkan belasan ribu ormas, mereka masing-masing punya laskar, akan sangat gaduh negara nanti kalau mereka semua mendirikan seperti itu. Untuk urusan keamanan, percayakan pada aparat keamanan, tugasnya harus didetilkan. Jangan sampai ormas mengganti mereka itu. Ini perlu diseriusin. Saya kira undang-undang ormas yang kemarin yang disahkan tahun 2017 perlu didetilkan, peraturannya didetilkan, yang sudah dilarang mau diapain? Apakah hanya dilarang organisasinya? Kalau mereka berganti nama seperti apa? Tetapi dengan gerakan yang sama, ini kan belum dijelaskan. Kalau misalnya mereka melarang, apakah akan ditangkap? Apakah akan dihukum? Kan belum ada tindakan. Terbukti kan HTI yang sudah dilarang dengan menggunakan perangkat Perpu nomor itu, Perpu yang ormas itu, tapi kan belum ada tindakan hukum juga. Artinya dilarang pun tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Karena ini kan masalah gerakan, ini masalah ideologi. Penyelesaiannya bukan masalah dilarang itu. Semakin dilarang mereka akan semakin eksis. Justru sebaiknya dirangkul. Mereka dirangkul, kecuali kalau memang ada oknumnya atau pimpinannya benar-benar melanggar hukum, misalnya mendukung ISIS. ISIS sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Kenakan aja undang-undang terorisme, misalnya gitu kan. Jadi dilihat kasusnya seperti apa. Kalau misalnya mereka melakukan sweeping, mereka melakukan kekerasan, perusakan, langsung diberi tindakan hukum. Jadi sebenarnya pelarangan ini terlambat. Karena kan sudah lama. Misalnya video ISIS itu sudah tahun berapa coba? Tahun 2017 atau tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi baru diributkan sekarang. Kenapa nggak saat itu gitu? Abang melihatnya apa? Membacanya apa? Kenapa baru sekarang? Ya karena sudah akumulasinya terlalu banyak. Akumulasinya terlalu banyak, kemudian ada momentum yang dimanfaatkan ketika pimpinannya sedang terkena masalah hukum. Makanya dimanfaatkan seperti itu. Ya ini tetap keputusan yang terbaik bagi kita, harus mendukung keputusan pemerintah, ini keputusan terbaik, tetapi harus menjadi pelajaran penting. Jangan sampai nanti terulang lagi ada ormas lagi, dibiarkan lagi, setelah gede jadi masalah baru dibubarkan itu. Setelah ada korban baru dibubarkan, dilarang. Jadi harus detail, peraturannya disusun dulu. Abang melihat bahwa ini menguncikah gerakan dari FPI agar tidak menjadi tambah besar dan karena kan bisa menjadi kekuatan politik baru. Saya kira tidak ya. Bahkan sekelas organisasi lain, misalnya Al-Jamaah Al-Islamiyah, ketika dia dilarang, ditetapkan sebagai organisasi terlarang, mereka justru di bawah tanah melakukan konsolidasi. Beberapa tahun yang lalu diklaim oleh peneliti misalnya J itu 3.000, sekarang Mabes Polri mengatakan 6.000. Berarti mereka kan selama dilarang pun dia bisa melakukan konsolidasi. Apalagi organisasi yang terbuka seperti FPI. Ini kan bisa aja dia tetap melakukan propaganda dengan nama lain. Mereka berganti dengan Front Persatuan Islam. Nggak ada masalah kan dengan organisasi itu, sah-sah saja kan. Ya. Dia melakukan propaganda dengan seperti itu kan bisa-bisa saja. Pengurusnya sama, organisasinya sama. Nah, ini pemerintah yang harus dilakukan. Kalau hanya melarang, itu syarat administratif mereka berganti nama selesai itu. Harus dirangkul. Mereka. Baik, terima kasih Bang Stanislaus atas waktunya, dan demikian perbincangan saya bersama dengan pengamat intelijen dan juga keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Rianta.